sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah menghadiri acara pidato ini. Para pekerja yang ada di kantor camat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan dan dapat berkumpul di sini untuk bisa mendengarkan pidato yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang pidatonya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum lanjut lebih dalam, perkenalkan, nama saya Immanuel Stanley. Saya adalah siswa dari Lentera Harapan Menjak Agung, dan saya akan memberikan pidato tentang topik koruptor harus dihapuskan. Koruptor harus dihapuskan ini adalah fakta-fakta yang pastinya membuat kita semua paham tentang politik-politik yang ada di Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai siswa yang bijak akan membawakan pidato tentang koruptor harus dihapuskan. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki koruptor terbanyak di dunia? Salah satunya yang memiliki persentase terbanyak. Buktinya dari indeks persepsi korupsi untuk sumber yang saya dapatkan dari kompas.com. Koruptor di Indonesia semakin meningkat, mulai dari nominal yang sedikit sampai ke angka yang di atas 500 triliun. Data korupsi nominal 500 triliun saya dapatkan dari sumber kompas.com. Koruptor di Indonesia kebanyakan dari pejabat-pejabat tinggi, contohnya pejabat-pejabat seperti DPR. Dan selanjutnya itu, pada masa zaman kolonial Belanda ada suatu pemimpin atau sosok laki-laki dari kolonial Belanda yang sampai sekarang masih banyak yang membilang dia itu atau menyebut dia itu sebagai orang yang melakukan kerja paksa. Jadi pada awalnya itu orang yang melakukan kerja paksa itu berasal dari salah satu pemimpin kolonial Belanda. Dan para petani-petani di Indonesia, mereka itu seharusnya mendapatkan uang sejumlah yang tidak bisa saya sebutkan yang diberikan oleh pemimpin kolonial Belanda. Pada jalannya itu, pemimpin kolonial Belanda memberikan sejumlah uang kepada pemimpin, dan saat ke bupatinya, bupati tidak memberikan uang itu atau menunjukkan uangnya ke rakyat, sehingga pada zaman sekarang banyak orang yang masih bilang bahwa pemimpin kolonial Belanda itu yang melakukan kerja paksa. Dan padahal yang seharusnya itu sudah banyak fakta-fakta yang beredar bahwa pemimpin kolonial Belanda tidak melakukan kerja paksa sama sekali. Pemimpin kolonial Belanda memberikan gaji mereka, sehingga para disitulah terbentuknya banyaknya koruptor-koruptor. Dan sebenarnya dari sekarang itu sudah banyak koruptor-koruptor yang saya juga masih bingung bahwa kenapa koruptor-koruptor itu sampai sekarang masih ada. Apakah mereka sama-sama berprinsip untuk membudidayakan budaya koruptor itu di Indonesia? Sedangkan kita bisa melihat dari negara-negara luar itu sudah banyak negara-negara yang hampir tidak sampai 10% ada koruptornya. Dan untuk kedaulatannya Tuhan itu, kita sebagai manusia yang berbakti dan remaja-remaja penerus generasi emas Indonesia seharusnya tidak memberikan contoh seperti itu. Mulai dari hal kecil, contohnya kita mengkorupsi waktu untuk belajar kita, dan itu sebenarnya kita bisa dibilang koruptor. Contohnya mengkorupsi atau tidak bisa manajemen waktu kita dengan baik. Dan korupsi itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Untuk kaitannya dengan masa penjajahan tadi sudah saya jelaskan, dan sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan, dan terima kasih telah menghadiri pidato saya. Salam sejahtera bagi kita semua.